Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Al-ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku tercinta semuanya, siswa-siswi SDIT Abu Ja'far yang berbahagia dan yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang indah ini, pada kesempatan sore hari ini, kita senantiasa mengucap syukur bahwa Allah sudah memberikan segalanya untuk kita. Allah sudah memberikan semua yang kita butuhkan saat ini. Maka dengan apa yang kita terima saat ini, detik ini, sehingga kita bisa untuk sampai menyimak kajian pada kesempatan sore hari ini adalah suatu limpahan, suatu curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, mungkin kemarin dari Pak Kepala Sekolah juga sudah mengingatkan terkait dengan puasa kita. Bagaimana dengan puasa kita? Bagaimana dengan kegiatan kita di rumah? Maka seperti ayat yang kami sampaikan di awal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka dari ini, di sini kita sebagai orang yang beriman, kita berusaha untuk menjadi orang yang beriman di sisi Allah. Kita percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan pencipta. Allah adalah yang menciptakan kita semuanya. Maka kita wajib untuk beriman, wajib untuk bertakwa, dan orang yang beriman dan bertakwa itu diwajibkan untuk berpuasa. Maka puasa, apalagi di bulan Ramadan, ini yang diwajibkan untuk orang-orang yang beriman. Maka kita senantiasa harus menyambutnya dengan bahagia, menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Maka orang Islam apabila diseru, orang yang beriman apabila diseru, itu hatinya membuka, hatinya itu bergetar dan bertambah imannya. Maka di surat Al-Anfal itu Allah juga sudah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka orang-orang yang beriman apabila dibacakan ayat-ayatnya, dibacakan ayat-ayat, itu mereka gemetar hatinya. Nah, kalau sudah hatinya itu merasa bergetar, hatinya itu sudah merasa bahwa ada panggilan, maka bertambah untuk keimanannya. Karena apa? Dari hatinya bergetar, kemudian takut kepada Allah, kemudian tunduk patuh kepada Allah sehingga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka bertambah kuat imannya. Tapi kalau seseorang sudah dapat seruan dari Allah, sudah mengaku beriman, sudah mengaku bertakwa, tetapi ada seruan dari Allah, mendapat seruan dari Tuhan pencipta, tetapi tidak mendengarkan, tidak melaksanakan, itu apalagi mendengar bergetar saja tidak.
bergetar saja tidak hatinya, rumang yang dirasakan rumangsane itu biasa-biasa saja. Nah itu kita mulai ada perhatian pada diri kita, apakah saya ini sebagai orang yang beriman atau tidak. Maka anak-anakku semuanya, di sini Pak Guru mengajak bahwa orang yang beriman, kemarin sudah disampaikan bahwa kita dididik, kita disekolahkan agar apa? Hati kita, agar apa? Pribadi kita menjadi insan yang baik, menjadi pribadi yang baik. Maka kalau kita sudah mendalami ataupun mempelajari hal itu untuk diri kita, nah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mudah untuk beriman kepada Allah. Maka di sini orang-orang yang beriman tadi diseru untuk berpuasa, yakni kelanjutan ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi orang-orang dari zaman dahulu, orang-orang sebelum kita, sebelum anak-anak semuanya lahir, sebelum mungkin bapak-bapak kita lahir, itu orang-orang terdahulu zaman Nabi pun sudah diperintahkan, sudah disyariatkan untuk berpuasa. Maka kita yang hidup saat ini, kita di zaman modern, bahkan sampai besok zaman apa kita belum tahu. Maka kalau kita umatnya Nabi Muhammad, kita mengaku bahwa Nabi kita Nabi Muhammad, kitab kita yakni kitab Al-Quran, kita wajib untuk melaksanakan puasa seperti yang difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Maka puasa ini banyak membawa manfaat, banyak membawa untuk kebaikan untuk kita. Kalau seorang dokter ataupun para kesehatan itu menyebutkan puasa itu bagus, menyehatkan. Karena apa? Nah, ini dari teori ilmiah ya, kajian teori ilmiah, bahwa perut kita, lambung kita yang biasanya sedikit-sedikit makan ataupun makan tidak teratur, pendak jam maem lagi wae, maem neh, sehingga apa? Dari sistem pencernaan kita itu tidak ada jedanya ya, ora enek lerene, maem terus. Nah, sehingga dari puasa ini sistem pencernaan kita itu bisa berhenti untuk mencerna. Kalau berhenti untuk mencerna, di dalam perut itu membersihkan sari-sari makanan yang ada pada pencernaan. Seperti itu. Nah, ini untuk para dokter, kalau memang dari apa yang kami katakan ini salah, nanti mohon koreksi. Nah, terus kemudian dari puasa ini juga bisa membantu ataupun berusaha melatih untuk kesabaran. Kenapa kok puasa itu bisa untuk melatih kesabaran? Iya, karena anak-anak semuanya, kalau kita lapar, itu pasti perasaan kita itu ya marah, mudah marah. Kenapa kok mudah marah? Karena perut kita lapar, sehingga kita merasa ya ingin makan. Nah, dengan kita berpuasa, dengan kita melatih untuk tidak makan, itu secara tidak langsung melatih emosi kita. Anak-anakku semuanya, puasa itu memang perintah dari Allah,
bukan dari orang tua yang memaksa kita untuk puasa, bukan karena kedua orang tua kita menghukum kita, itu tidak. Tapi puasa itu perintahnya dari Allah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 183. Maka kita dilatih oleh Allah agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, agar menjadi pribadi yang kuat, agar menjadi anak-anak yang sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam menghadapi semua permasalahan di dunia ini. Aku cah cilik pak, gak duwe masalah. Apa iya? Coba kita lihat. Mungkin kita ada PR setiap harinya, kemudian kita lupa, tidak mengerjakan. Apakah itu tidak suatu masalah? Itu masalah. Bukan masalah untuk anak-anak, tapi masalahnya untuk Pak Guru. Kenapa kok Pak Guru masalah? Karena kita tidak mengerjakan PR. Iya, karena Pak Guru tidak mendapatkan nilai dari, seharusnya kita mendapatkan nilai dari PR, tetapi kita tidak mengerjakan, maka Pak Guru tidak mendapatkan nilai PR. Nah, ini menjadi masalah. Masalahnya untuk kita, karena besok saat akhir semester nilai kita nanti bisa kurang. Maka dengan kita berusaha untuk sabar, berusaha untuk selalu disiplin, puasa itu kan juga melatih kesabaran dan disiplin. Puasa itu sahurnya jam sekian. Puasa itu boleh makan, berbuka itu jam sekian. Maka dari kita sahur jam sekian, kemudian baru boleh makannya jam sekian, itu melatih kedisiplinan untuk kita. Bagaimana tidak, waktunya saja dibatasi. Nah, itu syariat Islam demikian. Kalau memang kita tidak bisa melaksanakan syariat puasa tadi, ya kita gugur untuk mendapatkan pahala dari puasa. Kedisiplinan, kalau memang itu dididik dari kecil, insya Allah dewasa itu akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang berguna, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Nah, terus bagaimana cara kita untuk sukses? Bagaimana cara kita berhasil agar nanti kita dalam berpuasa itu tidak ada godaan, agar puasa kita itu bisa sampai sore, bisa sampai berbuka maghrib. Bagaimana? Maka kita kalau memang ingin menjadi baik, kita bergabungnya dengan orang-orang yang baik. Kalau memang kita ingin menjadi anak-anak yang solehah, maka kita berkumpulnya itu juga dengan anak-anak yang soleh dan solehah. Maka di surat Al-Kahfi ayat 28 itu Allah juga sudah berfirman, di surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'aladina yata'una rabbahum bil ghadati wal asi yuriduna wajhahu wala ta'tu ainaka anhum. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah berpaling kedua matamu dari mereka. Anak-anakku semuanya, di sini kita supaya bersabar dengan apa? Dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di senja hari. Siapa orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di senja hari? Yakni orang yang selalu mengingat kepada Allah di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, sampai pagi lagi. Kita pagi bangun tidur, sudah mengingat Allah. Dengan apa? Dengan kita sholat subuh. Siangnya kita sholat duhur. Sorenya kita sholat asar. Kemudian petang kita sholat maghrib.
kemudian malam kita sholat isya. Nah, kalau memang orang itu sudah beramal soleh dan solehah, tidak meninggalkan sholat 5 waktu, kemudian kita mengikutnya, nah insya Allah kita akan menjadi orang yang berbuat baik tadi. Artinya apa? Kita tidak ketinggalan sholat subuh. Karena apa? Wong yang kita dekati aja sholat subuh, masa kita tidak sholat subuh? Kan begitu. Maka perilaku-perilaku, tingkah laku dari ibadah kita yang awalnya itu memang terpaksa, bisa dikatakan terpaksa, nanti lama-kelamaan akan terbiasa kita lakukan. Kalau memang sudah terbiasa kita lakukan, dan mudah-mudahan nantinya akan membekas pada diri kita dan itu akan membawa kebaikan untuk kita. Pepatah Jawa itu mengatakan, simbah-simbah dulu pernah berkata, ojo cedak kebuku pak, mengko ndak ketularan kupake. Ojo cedak-cedak tukang pande, mengko ndak kena bleduke. Tapi kalau yang kita dekati itu orang yang menjual minyak wangi, walaupun kita tidak terkena wanginya, secara tidak langsung kita sudah mencium ataupun menghirup wanginya dari parfum tadi. Maka diibaratkan kalau memang kita itu setiap harinya ataupun setiap detiknya itu selalu teman kita ataupun yang kita ikuti itu selalu mengharap ridhonya Allah, mudah-mudahan kita akan mengikut. Lah siapa itu? Adalah orang-orang yang beriman. Lah di sekolah kita juga berkumpul dengan orang-orang yang selalu menyeru Allah, menyeru Tuhannya di pagi sampai senja hari. Lah di rumah dengan orang tua kita juga berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Lah kalau kita tidak mau ataupun malah kita memilih dengan teman-teman kita yang di luar sana malah tidak ingat kepada Allah sama sekali, apakah mungkin? Kan tidak mungkin. Maka kalau memang di sekolah itu sudah ada kegiatan yang baik, di rumah kita diarahkan untuk menjadi anak yang baik, maka sudah pasti kita akan mengikut. Sudah pasti kita akan menjadi anak yang baik. Maka kembali kepada puasa tadi, hikmahnya yaitu kita menjadi anak yang disiplin, kita menjadi anak yang tertib, kita menjadi anak yang sabar. Maka hikmah kita puasa itu tidak kok kita dapat hukuman, kita kok mendapat yang ini yang itu, tidak. Itu melatih pada diri kita. Dan yang terpenting dari puasa itu adalah kembalinya kepada Allah, la'alakum tattaqun, agar lebih bertakwa kepada Allah. Ini tujuan utama untuk puasa. Kalau mungkin kecil taunya poso ki nggur nahan luwe karo lapar dengan haus. Nah itu ya. Tapi kalau memang besok kita lebih mempelajari, maka puasa itu hakikatnya adalah la'alakum tattaqun. Puasa itu hanyalah mendekatkan diri kita kepada Allah, lebih bertakwa kepada Allah. Maka anak-anakku semuanya, mari dengan puasa ini kita melatih kedisiplinan kita. Kita melatih untuk kesabaran kita. Jangan sampai dengan puasa kita adanya marah, adanya mung nesu, bapak ibu di amuk, bapak ibu di nesoni, jangan sampai. Maka kita sebagai anak harus memang benar-benar dari kecil dilatih agar besar nanti menjadi anak yang soleh dan solehah. Mungkin sedikit dari Pak Guru, mudah-mudahan ada manfaat. Silahkan nanti sebentar lagi persiapan untuk berbuka dipersiapkan untuk segala sesuatunya. Mudah-mudahan Allah meridai kita. Mari untuk kegiatan pada kesempatan sore hari ini kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.